menuju ke tim medis agar dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Terkopi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Kepada yang terhormat Bapak Dedi selaku manajer HSS 1 PT PLN Nusantara Power. Yang kami hormati seluruh tim asesor PT PLN Nusantara Power dan seluruh tim Fire Rescue dari unit PT PLN Nusantara Power yang berbahagia. Puji syukur atas berkat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dapat hadir dan berkumpul di tempat ini pada tanggal 3 Februari 2025 dalam rangka lomba Fire Rescue and High Angel Rescue spesial peringatan bulan ketiga nasional tahun 2025 di UP Berantas PT PLN Nusantara Power yang akan berlangsung selama 2 minggu ke depan. Untuk minggu ini perlombaan dari grup 1 yang meliputi Fire Fighting and High Angel Rescue, dan minggu kedua ada perlombaan dari grup 2 yang melingkupi Firefighting and Individual Skill. Sebelum kita memulai opening seremonial lomba ini, mari kita bersama-sama untuk berdiri menyanyikan lagu Indonesia Raya dan akan dilanjut himne PLN dan juga Mars PLN.
Semangat pagi. Semangat pagi. Yang ujung barat, semangat pagi. Yang timur, semangat pagi. Terima kasih, aplaus untuk kita semua. Alhamdulillah, rekan-rekan semua, kita diberi kesempatan lagi di tahun 2025 ini untuk kemudian bisa berkumpul. Per minggu ini ada 27 unit insya Allah, kurang lebih 27 unit dengan total ada sekitar 324 peserta yang hadir di UP Brantas, di Fireground UP Brantas. Jadi kalau beberapa tahun sebelumnya kita mengadakan kompetisi Fire Rescue itu di Python ya. Nah sebetulnya PLN Nusantara Power itu juga punya aset Fireground di UP Brantas. Jadi Fireground ini terakhir digunakan tahun 2019. Kita masih ingat sebelum COVID waktu itu. Oke, sebelum kita mulai tadi saya lupa yang terhormat tentunya dari SMUP Brantas yang kebetulan hari ini saya sampaikan ada raker ya. Kebetulan PLN Nusantara Power hari ini ada raker. Jadi yang mewakili dari UP Brantas kebetulan ada Pak Yusuf, terus ada juga dari Pak Febri Rembang, dan juga tentunya yang terima kasih teman-teman asesor, teman-teman panitia, dan yang kami banggakan tentunya teman-teman unit semua yang hadir di sini. Kemudian juga support dari mitra kerja kami, tim yang senantiasa ikut ya tiap tahun sudah mulai kita libatkan untuk kemudian mitra kerja kami, penyedia APD termasuk facility untuk emergency juga hadir. Jadi nanti teman-teman semua juga bisa langsung menuju stand booth masing-masing di situ ya. Nanti silahkan dilihat seluruh kebutuhan APD, seluruh kebutuhan infrastruktur kaitan dengan emergency facility. Baik, rekan-rekan sekalian, di tahun 2025 ini tentunya potensi terjadinya kebakaran masih cukup tinggi. Ini yang menjadi catatan kita, gitu kan ya. Karena hampir tiap tahun ya, meskipun minor insiden gitu ya, pasti ada kejadian kebakaran itu pasti. Nah, tujuan teman-teman di sini kemudian untuk diadakan kompetisi ini adalah salah satunya untuk kembali melakukan refreshment terhadap kesiapan rekan-rekan semua dalam mempersiapkan kondisi tanggap darurat di unit pembangkit kita, gitu kan. Khususnya teman-teman kita yang mengelola batu bara, gitu ya. Potensinya cukup tinggi sekali. Tapi juga tidak menutup kemungkinan teman-teman yang mengelola pembangkit lain juga punya potensi tersebut. Karena memang salah satu hal yang beresiko tinggi di seluruh unit pembangkit itu adalah terjadinya kebakaran. Jadi itu yang kemudian membuat kita senantiasa terus mengembangkan potensi-potensi dan juga kompetensi teman-teman kaitan dengan penanganan kondisi tanggap darurat. Ada 3 aspek yang kemudian kita dorong setiap saat gitu ya. Yang pertama personil.
bagaimana kemudian personil itu kompetensinya terus dilatih, gitu kan ya. Tidak cukup dengan knowledge, tapi juga harus punya pengalaman, gitu kan. Knowledge-nya banyak, ikut training, ikut workshop, sertifikasi, tapi dia nggak punya pengalaman juga percuma. Hari ini salah satunya adalah untuk memastikan kembali, untuk menambah pengalaman rekan-rekan semua kaitan dengan penanganan kebakaran. Seperti itu. Dan yang lebih penting adalah yang ketiga, kaitan dengan nyali. Anda punya pengetahuan, Anda punya pengalaman, tapi nggak punya nyali. Ketika terjadi kebakaran, Anda akan lari. Percaya itu. Jadi 3 hal ini yang kemudian harus rekan-rekan tanamkan, gitu kan ya. Harus rekan-rekan kemudian tularkan ke unit-unit yang lain. Sebab salah satu upaya kita mengadakan kompetensi ini adalah harapannya sepulang dari sini teman-teman juga bisa menularkan knowledge teman-teman, pengalaman teman-teman ke seluruh teman-teman operator katakanlah, katakanlah di unit, untuk kemudian juga harus memahami kaitan dengan aspek penanganan kebakaran. Sering kejadian di unit-unit ya, belajar dari beberapa case kejadian kebakaran, dampak dari salah penanganan self combustion itu kemudian api menjadi besar. Yang harusnya api itu bisa dijinakkan dari awal, tapi ternyata api itu membesar karena kita tidak memahami bagaimana kemudian cara mengendalikan api tersebut. Sering kejadian. Makanya terutama untuk rekan-rekan yang fokus di pengelolaan batu bara, terus tingkatkan kompetensi Anda. Kalau misalkan Anda membutuhkan support dari kami, sampaikan ke kami apa yang dibutuhkan. Trainer kah? Sertifikasi atau seperti apa, sampaikan ke kami. Kami dengan sangat terbuka menerima masukan-masukan untuk kemudian kami akan akomodir, untuk kemudian kami akan rencanakan masuk dalam training. Seperti itu. Nah, tadi personil saya sebutkan. Yang kedua adalah kaitan sistem prosedur. Yakinkan bahwasanya semua unit ini ya, semua di unit ini kaitan dengan prosedur penanganan kebakaran itu benar-benar yang terupdate, mengacu kepada standar dan teori terbaru. Gitu ya. Pastikan itu. Karena setiap saat tentunya diupdate juga dari NFPA, ya kan, dari standar-standar fire rescue itu juga selalu diupdate. Dan kami juga kemarin di internal sudah menyusun beberapa IK tanggap darurat disupport oleh teman-teman asesor untuk kemudian nanti kami akan deliver ke unit-unit seperti itu. Mimpi kami adalah ke depan kita juga punya panduan atau standar kaitan dengan fire rescue. Fokus di unit pembangkit. Sebab di organisasi yang lain, di industri yang lain, macam oil and gas, mining itu juga punya standar sendiri, gitu kan. Nah, kita berdiri sendiri karena kita PLNNP ini sudah mengelola banyak sekali unit, hampir sekitar 40-an unit, maka ke depan kita harus punya standar itu untuk kemudian bisa diadop oleh teman-teman di unit. Oke, ada personil, ada sistem prosedur, dan yang terakhir adalah infrastruktur, termasuk di dalamnya adalah APD. Pastikan sepulang dari sini, gitu kan ya, nanti kami juga edukasi teman-teman dengan menggunakan teman-teman mitra kerja kami, belajar sebanyak mungkin gitu ya. Mengenal sebanyak mungkin peralatan tanggap darurat yang sekiranya dibutuhkan nanti untuk penanganan kebakaran, termasuk untuk rescue. Gitu ya. Saya masih ingat 2017 pernah melakukan investigasi kecelakaan di UP Kendari, di PLTU Tinasa 2017 saya masih ingat. Karena tidak ada yang bisa mengevakuasi korban, akhirnya nurunkan Basarnas di situ. Kalau bisa kita bisa mandiri, kita mandiri. Jangan melibatkan pihak eksternal. Itu harapan kami sebetulnya. Makanya di tahun 2025 ini jangan sampai kemudian teman-teman nggak punya fire suite. Ada unit yang masih nggak punya fire suite. Coba 2024 kemarin saya masih mendengar ada unit yang nggak punya fire suite. Ada? Sudah nggak ada ya?
Alhamdulillah. Karena kalau sudah nggak punya fire suit ya gimana nanti kemudian ketika terjadi kebakaran Anda bisa handle itu semua. Gitu ya. Harapannya itu. SCBA. Ada unit yang nggak punya SCBA? Ada? Oke, punya semua, alhamdulillah. Nah itulah kami mengadakan kompetisi seperti ini tujuannya untuk menyeragamkan nantinya. Teman-teman harus paham standar kaitan penanganan kebakaran, termasuk di dalamnya adalah peralatan dan APD yang digunakan. Gitu ya. Jadi jangan nekat kemudian berusaha memadamkan dengan menggunakan pakaian biasa. Jangan nekat. Karena aspek fire rescue yang pertama adalah selamatkan diri Anda. Bukan kemudian Anda berkorban untuk kemudian dijadikan korban. Tidak seperti itu konsepnya. Selamatkan diri Anda dulu, baru kemudian Anda bisa menyelamatkan orang lain. Itu konsepnya. Nah, oleh karena itu 3 aspek tadi, personil, prosedur, termasuk juga infrastruktur, equipment dan APD itu harus dilengkapi semuanya, distandarkan semuanya. Sehingga tidak ada alasan kemudian unit tidak bisa melakukan penanganan terjadinya kebakaran. Nah, itu jika ada kesulitan silakan juga nanti komunikasikan dengan kami gitu ya. Menyambut tadi, jadi nanti minggu pertama ini total ada 27 unit, minggu kedua nanti juga ada 27 unit. Jadi di minggu pertama ini nanti ada lomba firefighting ya dari teman-teman semua yang akan harus ikuti, termasuk ada lomba High Angel yang harus diikuti sebagai bagian dari penilaian kompetisi ini. Seperti itu. Terus kemudian selebihnya nanti akan ada exhibition dari tim mitra untuk kemudian akan mengedukasi teman-teman juga kaitan dengan kebutuhan APD dan juga kebutuhan equipment untuk emergency rescue. Seperti itu. Silahkan diikuti dengan baik. Dan tentunya kami berharap bahwasanya kompetisi ini bisa menjadi sarana gitu ya untuk teman-teman, saya ulangi lagi, untuk bisa mengasah kemampuan teknis, dan yang lebih penting adalah mempererat kerjasama tim. Hari ini kumpul dari mulai unit NP yang ada di barat sampai unit NP yang ada di timur. Silahkan saling mengenal. Momen ini adalah momen silaturahmi dan momen terbaik untuk kemudian dengan semua bisa saling komunikasi, bisa sharing pengalaman di unit masing-masing. Semangatnya adalah jangan merasa unit Anda besar, kemudian fasilitas dan kompetensi Anda sudah mumpuni, dengan Anda kemudian melihat sebelah mata unit yang lain. Yang besar, yang pengalaman mengajari yang belum pengalaman. Yang pengalaman ya, yang nggak pengalaman jangan kemudian merasa dirinya mediocre atau merasa rendah diri. Enggak, ini kita semua sama-sama belajar, gitu kan. Silakan ya, jangan ada silo-silo. Kita sudah tidak mengenal muara karang, kita sudah tidak mengenal muara tawar, rembang, awar-awar. Tapi yang ada di sini yang berkumpul adalah unit PLN Nusantara Power, yang kemudian bersama-sama kita ke depan untuk memperbaiki dan juga meningkatkan kemampuan kita dalam kaitan aspek fire rescue. Bisa dimengerti ya? Oke, terima kasih. Baik, itu saya pikir itu. Selanjutnya mungkin nanti ada juga arahan dari Pak Yusuf. Dia sudah hadir. Mohon maaf Pak Yusuf, kita mulai dulu. Oke. Terima kasih sekali lagi. Ubur-ubur ikan lele. Semangat le. Semangat pagi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Dedi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama yang saya hormati manajer HSSE 1 ya, Mas Dedi ya.
dari kantor pusat. Kemudian yang saya hormati juga tim asesor untuk kegiatan Lomba Fire Rescue. Kemudian yang saya hormati juga Asmen keempat UP Berantas. Kemudian juga tim panitia baik dari kantor UP Berantas maupun dari kantor pusat, dan juga seluruh tim peserta Lomba Fire Rescue batch 1 ya di minggu ini ya, dari seluruh unit Nusantara Power. Kami ucapkan selamat datang, selamat bergabung di UP Berantas dalam kegiatan Lomba Fire Rescue tahun 2025. Jangan lupa juga saya hormati ada dari tim vendor yang juga bergabung pada sesi Lomba Fire Rescue periode ini. Sebelumnya kami sampaikan mohon maaf karena Bapak Senior Manager UP Berantas saat ini belum bisa bergabung, belum bisa mengikuti agenda pembukaan kegiatan Lomba Fire Rescue ini karena juga bersamaan dengan agenda rapat kerja korporat. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas berkat rahmat dan ridhonya pada pagi hari ini kita memulai pelaksanaan kegiatan Lomba Fire Rescue periode tahun 2025, di mana kegiatan ini adalah suatu kegiatan rutin yang sudah rutin diadakan oleh Nusantara Power ya pada setiap peringatan bulan K3 nasional. Dengan dilaksanakannya agenda Lomba Fire Rescue ini diharapkan menjadi ajang untuk meningkatkan kepedulian ya, terhadap seluruh karyawan siapapun ya yang di lingkungan PLN Nusantara Power terhadap potensi resiko terjadinya kecelakaan ataupun bencana, termasuk bencana kebakaran yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Dedi. Di samping itu juga untuk memberikan bekal ya secara kompetensi untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi ketika terjadi bencana ataupun kecelakaan kapanpun dan dimanapun juga di lingkungan kerja kita. Dapat kami sampaikan pula untuk Fireground di UP Berantas ini di dalamnya terdapat fasilitas simulasi fire rescue, ada termasuk alang rintang dan juga gedung labirin ya. Tentunya itu nanti bisa menjadikan sarana untuk kita semua untuk berlatih ya dalam pelaksanaan ataupun implementasi fire rescue. Dan tentunya juga selain fasilitas Fireground ini untuk kegiatan kita internal seperti kegiatan Lomba Fire Rescue, nantinya juga harapannya bisa dimanfaatkan juga, dikembangkan ya, untuk pemanfaatannya dikembangkan untuk pihak eksternal juga yang mungkin ingin mengadakan kegiatan simulasi fire rescue. Selanjutnya pada sesi kali ini di batch pertama ini mungkin diikuti 27 peserta dan juga nanti di batch 2 juga 27 peserta. Kami mengucapkan selamat bertanding dengan penuh sportivitas tinggi ya. Harapannya nanti semua kegiatan bisa dilaksanakan dengan baik, dengan aman dan selamat ya. Tidak ada kendala yang signifikan dan juga terutama semua personil intinya sehat dan selamat semuanya. Terakhir tidak lupa kami sampaikan, mohon maaf jika memang dalam kami mempersiapkan semua fasilitas untuk kegiatan Lomba Fire Rescue ini mungkin masih ada kekurangan. Kami ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya dan nanti akan menjadi evaluasi kami ke depannya untuk bisa kami tingkatkan kembali fasilitas ini supaya untuk kegiatan ke depan lebih baik lagi. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan mewakili manajemen UP Berantas. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mohon izin untuk seluruh peserta yang hadir, marilah kita sejenak berdoa demi kelancaran dan kesuksesan acara Lomba Fire Rescue tahun 2025 ini tanpa kendala satu apapun. Doa saya pimpin dengan cara Islam untuk yang beragama lain agar menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Engkau Maha Pemurah dan Maha Pemberi. Engkau Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Engkau Maha Pengampun dan Pemberi pertolongan. Kami bersyukur atas segala rahmat, karunia, dan hidayah-Mu yang tiada terhingga. Ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin kami, serta dosa saudara-saudara kami. Jadikanlah hari ini sebagai awal yang penuh berkah bagi kami untuk memberikan yang terbaik bagi perusahaan kami. Ya Allah, Ya Aziz, Ya Jabbar, jadikanlah Lomba Fire Rescue tahun 2025 ini sebagai momentum untuk menanamkan semangat menjaga operasional pembangkit yang aman, efisien, dan produktif. Meningkatkan kesiapsiagaan kami dalam menghadapi segala keadaan darurat, menumbuhkan kesadaran yang lebih dalam akan pentingnya keselamatan kerja di lingkungan perusahaan kami. Lindungilah kami, rekan-rekan kerja kami, mitra kerja kami, serta keluarga besar PT PLN Nusantara Power. Jauhkanlah kami dari segala mara bahaya, musibah, bencana, dan segala bentuk keburukan, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, Ya Muhaimin, jadikanlah kami insan-insan PLN Nusantara Power yang senantiasa bekerja dengan semangat integritas yang tinggi, mengabdi dengan penuh keikhlasan hati, menjadikan setiap pekerjaan sebagai sarana ibadah dan pengabdian diri kepadamu. Tanamkanlah dalam hati kami sifat tawakal yang kokoh, agar kami selalu bersandar hanya kepadamu dalam setiap urusan. Kuatkanlah tekad kami untuk menjaga amanah yang Engkau titipkan, demi kebaikan diri kami, perusahaan kami, bangsa, dan negara kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan menyebut nama Allah, semoga kita diberi kemudahan dan kelancaran selama pelaksanaan kegiatan Lomba Fire Rescue ini, dan secara resmi saya dan Pak Yusuf membuka acara Lomba Kompetisi Fire Rescue 2025. Bismillah. Mari kita hitung sama-sama.